ada orang dengan misalnya bapaknya kena kanker prostat, berarti dia bisa kena juga gitu ya dok ya? Ya, ada kemungkinan lebih cepat terkena daripada orang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan CA prostat. Sobat Kanjo. Hai Sobat Kanjo, sahabat RSUD Kanjuruhan dimanapun Anda berada. Welcome back to PKRS Podcast RSUD Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Chandra Puspitasari. Di sini saya yang akan memandu bincang sehat kita bersama dengan pakar yang sangat expert di bidangnya. Tema perbincangan kita kali ini tentang kanker prostat. Bulan September kemarin merupakan bulan kesadaran kanker prostat sedunia. Tahukah Sobat Kanjo bahwa kanker prostat merupakan kanker terbanyak di dunia nomor 5. Sedangkan di Indonesia sendiri, kanker prostat merupakan terbanyak urutan kedua yang dialami oleh para pria. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh narasumber yaitu Dr. Andri Ramdan Kurniawan, spesialis urologi, yang biasa akrab disapa dengan Dr. Ram. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Boleh dong, dok, dijelasin sedikit urologi itu mengobati tentang penyakit apa ya, dok? Oke, pertama akan saya jelaskan apa itu urologi ya, karena bagi masyarakat yang awam itu spesialis urologi masih banyak pertanyaan apa itu, nggak setenar spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anak. Nah, kalau urologi itu adalah suatu cabang dari ilmu bedah yang menangani masalah saluran kencing pada pria dan wanita dan menangani juga masalah genitalia pria. Jadi organ yang kita tangani itu meliputi ginjal, ureter atau saluran kencing, kandung kencing, buli-buli, prostat, dan uretra. Ya. Serta genitalia seperti testis pada pria dan penis pada kelamin pada pria. Itu, Mbak. Urologi, nggih. Berarti kalau ada gangguan pada perkemihan gitu menghubungi dokter Ram ya, dok? Siap. Oke, langsung saja ya, dok ya? Ya. Mungkin di sini Sobat Kanjo masih belum tahu ya, prostat itu apa, dokter? Jadi prostat itu organ di dalam tubuh yang di sebelah mana ya, dok ya? Oke, jadi prostat itu adalah suatu organ kelenjar pada pria. Jadi pada wanita tidak ada. Letaknya prostat itu ada di bawah kandung kencing, dia melingkupi dari uretra atau saluran kencing. Nah, letaknya itu memang agak tersembunyi, sehingga untuk menjelaskan itu kita sebetulnya butuh gambar. Prostat itu letaknya itu ada di bawah kandung kencing, dan dia melingkupi uretra. Jadi hanya untuk kaum pria saja ya, dok ya? Iya, pasti. Prostat itu hanya ada di kaum pria. Terus untuk fungsinya itu sendiri, kalau prostat itu banyak, ya kan kelenjar ya. Salah satunya adalah memberikan makanan atau memberikan cairan ejakulat pada pria. Cairan ejakulat itu gini, sperma itu yang kita lihat. Kalau orang awam itu kan hanya sperma. Ya. Di dalam sperma itu sendiri itu ada cairan ejakulat, ada spermatozoa itu sendirilah. Ya. Yang memberikan cairan supaya spermanya itu tetap hidup, bagus, itu adalah cairan dari sekresi dari prostat itu sendiri. Nah, untuk ukuran normalnya prostat itu seberapa, dokter? Ukuran normal prostat itu rata-rata kalau kita USG ya, kita pengukuran yang paling simpel atau paling sederhana itu dengan USG, baik transrektal maupun melalui abdomen. USG abdomen itu bisa kita ukur, ya rata-rata besarnya itu kurang dari 20 cc atau 20 gram. Oh, gitu. Berarti ya
segini ya dok ya kira-kira ya? Ya, sekitar gimana? Segini. Kebesaran kalau Jadi gini. 50 gram, ya. Ya, kenapa kok saya lihat pasien-pasien gitu ya dok ya, pada usia lanjut itu prostatnya membesar gitu ya dok ya? Apa itu normal ya dok? Ya, jadi di urologi itu yang paling sering keluhkan adalah gangguan prostat yang nomor 1, yang kedua adalah batu. Nah, memang untuk kasus prostat atau pembesaran prostat atau kita kenal dengan BPH, dengan prostat hiperplasia, itu sebagian besar memang terjadi pada usia di atas 50 tahun. Jadi memang untuk orang normal, maksudnya pria normal ya, itu usia 50 tahun ke atas itu mulai membesar prostatnya. Seiring bertambahnya usia, maka prostat akan bertambah besar. Gitu. Memang itu wajar, normal gitu ya dok ya? Normal. Jadi saya asumsikan kayak uban itu ya. Uban itu kan pada usia di atas 50 tahun sudah mulai muncul, bahkan ada yang kurang. Nah, itu prostat itu hampir sama seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah itu adalah prostat itu membesar itu nyumpet apa enggak ke saluran kencingnya. Nah, kalau nggak nyumpet nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita nggak akan melakukan tindakan apapun. Tapi yang kalau jadi masalah ketika prostat itu membesar, karena letaknya itu melingkupi dari uretra, dia akan menyumpet sehingga nggak bisa kencing. Nah, itu yang harus kita lakukan tindakan. Walaupun membesar, tapi kalau misal pasiennya tidak ada keluhan gitu, it's okay gitu ya dok? Iya, tidak ada masalah. Kita akan melakukan tindakan. Terus sekarang kita berbicara tentang kanker prostat dok. Kanker prostat itu seperti apa dok? Oke, jadi gini, prostat itu membesar kita namakan prostat enlargement ya. Jadi membesar itu bisa ke arah jinak, BPH, BPH itu, atau ke arah keganasan atau kanker. Nah, kanker prostat itu apa? Itu merupakan pertumbuhan dari sel prostat itu, proliferasi atau pertumbuhannya itu tidak terkendali. Nah, penyebabnya banyak faktor. Salah satunya adalah hormonal. Nah, kanker prostat itu sendiri itu bisa menyebabkan penyebaran kanker itu yang menyebabkan banyak keluhan. Salah satunya keluhan itu adalah pipisnya berdarah. Karena sama dengan kanker-kanker yang lain kan ya. Jadi pertumbuhan selnya itu tidak terkendali sehingga dia bisa menembus atau dia menginfiltrasi ya bahasa kedokterannya kita itu ke organ-organ sekitar, dan itu yang menyebabkan kanker prostat itu berbahaya. Jadi pertumbuhannya liar gitu ya? Ya, kita katakan kalau kanker itu namanya kanker itu kan mesti pertumbuhannya itu liar, tidak terkendali gitu. Iya, oke dok. Terus kanker prostat itu apakah hanya ditemukan pada pria dengan usia lanjut aja dok? Kalau yang muda-muda gitu enggak ada ya dok? Atau gimana dok? Ya, pertanyaan cukup bagus ya mbak ya. Jadi memang secara epidemiologis atau secara penelitian yang sudah dilakukan di berbagai center ya, kanker prostat itu insiden atau terjadinya itu memang usia di atas 50 tahun, hampir sama dengan BPH. Nah, semakin usianya tua, peak atau puncaknya insiden itu pada usia 60 sampai 70 tahun. Kanker prostat itu seperti itu. Nah, apakah bisa terjadi sebelum usia itu? Bisa. Nah, ini karena banyak faktor yang mempengaruhi itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain bisa jadi herediter atau keturunan. Nah, itu dia akan bisa lebih muda lagi. Bisa di bawah 50 tahun itu bisa terjadi kanker prostat. Berarti kalau misalnya ada orang dengan misalnya bapaknya kena kanker prostat, berarti dia bisa kena juga gitu ya dok ya? Ya, ada kemungkinan lebih cepat terkena daripada orang yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan CA prostat. Oke, siap dok. Ya. Terus dokter kan di masyarakat itu kan banyak bilangnya ini kena prostat gitu. Apakah itu merupakan kanker prostat itu dok? Oh, belum tentu. Nah, jadi ini mbak, kalau biasanya ya orang dengan gangguan prostat atau prostat membesar itu gangguannya adalah gangguan berkemih yang paling sering.
atau kita sebut kalau dalam bahasa kedokteran lower urinary tract symptom. Jadi sulit untuk berkemih, kalau mau memulai berkemih itu harus mengejan, terus habis itu sering terbangun malam hari untuk kencing. Bahkan kalau yang lebih parah mungkin bisa tidak keluar kencingnya, jadi tidak bisa kencing, kesakitan di kandung kencingnya penuh tapi tidak bisa keluar karena sumbatan dari prostat yang membesar itu. Nah, terus bisa jadi ada infeksi sehingga pada saat kencing dia berdarah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kami sarankan untuk Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak yang mengalami keluhan seperti itu segera periksa ke urologi. Nah, nanti kita periksa di situ. Yang paling simpel adalah pemeriksaannya itu dengan colok dubur. Jadi kita evaluasi prostatnya, dari duburnya kita colok pakai jari gitu ya. Jadi diperiksa secara pemeriksaan fisik itu prostatnya itu membesar seberapa besar, terus simetris apa tidak, terus habis itu ada nodul apa tidak. Nodul itu semacam kayak benjolan di situ. Terasa nah, gitu ya? Terasa sekali. Dan itu yang bisa melakukan dengan baik yaitu ya dokter spesialis urologi atau dokter umum bisa. Dokter umum bisa ya, Dok? Bisa. Jadi ada kecurigaan ke arah pembesaran prostat jinak atau ganas. Kalau jinak biasanya itu dia simetris, terus habis itu tidak ada nodul, konsistensinya lunak. Kenyal gitu ya. Tapi kalau ke arah keganasan itu biasanya lobus kanan sama kiri itu beda. Jadi prostat itu kayak ada semacam lobus, jadi kayak bulatan gitu, kanan kirinya itu tidak sama, entah itu lebih besar yang kiri atau lebih besar yang kanan. Terus konsistensinya itu keras. Bahkan kerasnya itu kalau bisa dianu seperti kayu gini. Prostatnya itu kayak tulang gini ditekan gini. Nah, sangat keras gitu ya, Dok ya? Keras kalau memang itu sudah stadiumnya agak lanjut berdasarkan stadium juga. Iya, oke, siap, Dok. Begitu Mbak, secara sederhananya untuk melihat ini ke arah pembesaran prostat ganas atau jinak. Nah, itu kan masih curiga. Nah, harus dibuktikan gitu loh. Kalau itu, nah dibuktikannya seperti apa? Yaitu nanti ada pemeriksaan yang lain seperti PSA, terus pemeriksaan biopsi. Oh gitu ya? Iya. Jadi masih banyak rangkaian gitu ya? Masih banyak rangkaian. Oke, Dok. Terus dokter, kalau misalnya ya ada pasien itu dengan pembesaran prostat, itu bisa berkembang jadi kanker prostat enggak, Dok? Ini pertanyaan cukup bagus ya. Selama ini saya itu berasumsi bahwasannya kalau BPH jinak itu memang jarang untuk timbul keganasan di kemudian hari. Tetapi kemungkinan itu selalu ada kemungkinan seperti itu. Makanya itu tindakan untuk pemeriksaan berkala, kontrol itu sangat penting. Meskipun itu pada saat kita diagnosa dia pembesaran jinak, terus habis itu kita lakukan tindakan operasi ada hasil PA-nya jinak, tidak menutup kemungkinan ke depan atau kelanjutannya atau beberapa tahun ke depan itu bisa timbul kanker prostat, itu bisa. Tapi ya memang jarang gitu. Ya, berarti tetap harus evaluasi berkala. Tetap evaluasi berkala itu harus memang. Oke, Dok. Ya. Tadi kan dokter sudah menyinggung tentang genetik gitu ya, Dok, keturunan. Selain genetik itu apa ada faktor lain, Dok, penyebab kanker prostat ini? Iya. Jadi hampir semua kanker itu penyebabnya adalah multifaktor. Nah, untuk kanker prostat itu sendiri yang faktor resiko yang biasanya mungkin terjadi itu banyak juga gitu loh. Yang pertama dari faktor geografis. Jadi di beberapa literatur menyebabkan faktor geografis itu pengaruhnya mungkin ya kita bisa lihat di negara barat atau di negara Asia. Kalau kita bandingkan dari penelitiannya itu negara barat itu lebih banyak CA prostat daripada negara Asia. Nah, di Asia sendiri itu Jepang, Korea
itu menempati peringkat teratas untuk kanker prostat. Nah, ras itu juga mempengaruhi. Oh, ras itu juga. Ras juga, ras Kaukasoid atau ras orang-orang Afrika Iya. itu lebih banyak terkena CA prostat daripada orang ras Asia atau Mongoloid. Nah, tapi anehnya ini ada penelitian juga. Jadi orang Jepang yang tinggal pindah ke Amerika, dia resikonya akan meningkat untuk menjadi kanker prostat. Bisa gitu ya? Bisa seperti itu. Jadi itu adalah faktor geografis. Ada lagi juga faktor usia. Yaitu tadi yang kita bahas tadi ya, semakin usia semakin bertambah, peaknya insiden di usia 60-70 tahun, itu semakin tinggi untuk resiko terjadinya CA prostat. Terus yang berikutnya gaya hidup, lifestyle, terus habis itu metabolik. Jadi orang-orang dengan kelainan metabolik seperti diabetes atau seperti hiperkolesterolemi itu meningkatkan resiko terjadinya kanker prostat. Iya. Kalau ini dok, kan laki-laki itu banyak yang merokok gitu ya dok, vape, betul, gitu. Ya, betul. Itu juga bisa ya dok ya? Iya, itu masuk dalam lifestyle. Jadi gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, vape, alkohol itu sangat mempengaruhi faktor risiko terjadinya kanker prostat. Oh, oke. Kemungkinan juga akan mempengaruhi kanker-kanker yang lain. Soalnya gini Mbak, ini sekarang kan sudah modern ya. Iya. Jadi kalau kita lihat perkembangan kedokteran itu ya, sekarang kan kita sudah bergerak ke arah molekuler. Kenapa kok lifestyle atau gaya hidup yang seperti itu bisa mempengaruhi atau meningkatkan dalam tanda kutip resiko kanker apapun sebetulnya, kanker apapun itu, terutama merokok, itu karena ada reaksi inflamasi tingkat sel. Jadi ada teori yang mengatakan sekarang itu semua penyakit itu awalnya dari inflamasi. Inflamasi itu keradangan. Oke dok. Nah, yang mempengaruhi itu adalah faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, termasuk juga kanker prostat. Nah, apa hubungannya? Kan banyak yang pasien itu tanya, bang rokok, mek disedot kok bisa jadi kanker prostat, bisa jadi kanker buli kan gitu ya? Kok bisa jadi kanker macam-macam gitulah. Nah, itu kalau orang awam kita jelaskan secara detail itu kadang masih denial gitu. Nah, ini saya coba terangkan sedikit ya. Jadi namanya rokok itu meskipun dia itu disedot ya istilahnya, dihisap. Nah, dihisap ini kan asapnya itu banyak racun sama radikal bebas. Nah, dia masuk ke paru-paru. Nah, paru-paru itu kan ada alveoli di dalam paru-paru itu. Nah, dia di situ ada pertukaran atau difusi dengan pembuluh darah. Ya kan oksigen semuanya itu masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung, ya kan? Nah, dari situ zat-zat toksik atau oksidan yang di situ kan disebar ke seluruh tubuh melewati berbagai macam organ. Ya, salah satunya kan ginjal. Iya, dok. Nah, ginjal itu fungsinya adalah menyaring racun-racun yang ada di dalam tubuh, terus dikeluarkan dalam bentuk urin, gitu kan ya. Nah, ketika ada racun itu di dalam darah yang melalui tadi asap rokok lewat alveoli paru, ya itu akan mengendap. Gampangannya gitu ya. Ini saya jelaskan secara awam. Dia akan mengendap. Kalau 1-2 hari nggak ada masalah. Kalau sampai bertahun-tahun, ketika ngendap di kandung kencing, akhirnya jadi kanker kandung kencing. Ketika dia melewati prostat, akhirnya dia jadi predisposisi terbentuknya kanker prostat. Nah, sehingga lama-lama dia akan selnya itu tidak terkendali pertumbuhannya. Jadi kalau kita berbicara masalah kanker, itu pasti kita ngomong sel yang berproliferasi tidak normal. Karena apa? Apoptosisnya. Apoptosis itu kematian sel yang terprogram. Jadi tubuh itu
Kenapa kok kita bisa tetap seperti ini, terus otot kita juga bentuknya seperti itu ada mekanisme tubuh namanya keseimbangan sel mati sama sel tumbuh gitu loh. Nah, yang memprogram sel itu mati namanya kita sebut di kedokterannya apoptosis, itu tidak berfungsi maksimal sehingga pertumbuhannya yang terus gitu ya dok ya. Menimbulkan kanker itu tadi. Ya dok. Terus kalau misalnya ya dok, pasien itu sudah terdiagnosa kanker prostat, terus dia kapok gitu ya, terus saya nggak ngerokok berhenti, itu apa bisa sembuh dok? Ya ini jawabnya agak sulit ya kalau ke pasien langsung. Saya tegaskan sekali lagi, namanya kanker, semua jenis kanker, itu kita ngomongnya itu bukan sembuh apa tidak. Jadi kayak penyakit batuk pilek kadang gitu, kita bisa ngomong itu sembuh, gitu kan? Kita bisa ngomong itu udah selesai ini. Kalau kanker itu bisa dikatakan kita ngomongnya kanker itu tidak akan pernah bisa sembuh, tetapi bisa kita kendalikan, gitu loh. Iya, jadi kalau kanker itu selalu kita ngomongnya berdasarkan stadium saat kita temukan, gitu kan ya. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4. Semakin stadiumnya itu semakin dini, itu semakin mudah kita atasi. Dikendalikan gitu ya? Iya, semakin dikendalikan. Bisa kita atasi sejak dini, bisa kita terapi atau kita obati sejak dini, sehingga angka kemungkinan harapan hidupnya akan lebih panjang, lebih tinggi. Tetapi untuk deteksi dini atau penemuan kanker stadium dini itu sangat sulit. Wah, ini ya. Ya, kebanyakan datang dengan stadium yang sudah lanjut. Karena kalau stadium lanjut itu sangat mudah kita mendiagnosis. Tapi sangat sulit kita untuk melakukan terapi pengobatan. Oke dok. Itu Mbak. Oh siap dok. Terus gini dok, saya kan pernah baca artikel gitu ya dok. Kalau night worker shift itu dia akan lebih meningkatkan angka kejadian kanker prostat. Itu benar nggak sih dok? Maksudnya untuk pekerja yang shift malam gitu. Sebetulnya kalau kita melihat secara holistik ya, itu kalau menurut saya itu tidak berpengaruh secara signifikan. Makanya itu tadi faktor risiko yang memengaruhi angka kejadian kanker ya. Pada kali ini kita ngomongnya kanker prostat, itu hubungannya yang terutama tadi yaitu tadi lifestyle, terus habis itu genetik ya, bisa, terus sama yaitu kan lifestyle, lifestyle. Nah kalau hubungannya sama shift malam kerja gitu ya, itu mungkin bisa terjadi tapi secara tidak langsung ya. Dengan adanya kerja malam, stres meningkat, itu kan merangsang timbul reaksi inflamasi juga di dalam tubuh. Mungkin secara tidak langsung mungkin bisa jadi seperti itu. Terus habis itu kerja malam sambil ngerokok, nah itu beda lagi. Supaya nggak ngantuk kan gitu. Biar tetap on gitu. Ya, biar tetap on. Kalau dari shiftnya sendiri sih tidak ada masalah. Tapi kalau dari shift itu kemudian lifestyle-nya yang jelek, makan terlalu banyak kan gitu kan. Kalau malam itu biasanya kan ada yang istilahnya nekos. Nah, itu mungkin kalau malam gitu. Gitu ya, Terus ini mitos apa fakta sih dok? Kalau onani atau masturbasi itu bisa meningkatkan kanker prostat? Ini pertanyaan yang cukup sering ya di orang awam itu. Terus habis itu hubungannya seks juga dengan kanker prostat. Pertanyaan bagus juga. Ini nanti saya kaitkan juga dengan secara ilmiahnya ya. Oke dok. Jadi ada beberapa penelitian, kalau tidak salah itu ada 19 penelitian yang sudah dilakukan, dan itu sudah ada di guideline-nya IAUI tentang kanker prostat itu. Jadi untuk frekuensi hubungan seksual yang dalam tanda kutip ini saya ngomongnya normal ya, yang normal, itu memang pada kelompok yang kalau penelitian kan kita ngomongnya ilmiah ya, jadi ada kelompok yang kita sendirikan, dia itu kita kita pantau hubungan seksualnya itu rutin sama yang tidak. Itu menunjukkan bahwasannya yang hubungan seksual yang rutin itu terbukti menurunkan risiko terjadinya
kanker prostat. Oh, berarti Gitu. bagus ya dok ya kalau Bagus, gitu bagus. tinggi gitu, Iya, Dok. tapi ada syaratnya gitu loh. Oke, Nah, oke dok. syaratnya itu hubungannya normal gitu loh ya. Oh, oke. Nah, ada penelitian lagi yang menyebutkan bahwasannya hubungan seksual yang terlalu sering dengan multi partner, Yes. atau istilahnya kita kalau di sini kan di Indonesia itu agak jarang ya, tapi Iya. kalau di luar kan itu kan Banyak gitu ya. banyak ya, kayak free sex dan sebagainya. Tapi nggak tahu ya di sini mungkin mulai itu akan lebih meningkatkan resiko terjadinya CA prostat. Oh, malah berkebalikan gitu ya dok ya? Iya kan, kenapa kok seperti itu? Nah, sekali lagi kemungkinan hubungannya sama inflamasi tadi. Kalau dengan adanya hubungan seksual multi partner gitu ya, itu kan resiko terjadinya penyakit menular seksual, terjadinya penyakit-penyakit yang lain gitu kan cukup tinggi. Nah, ya. itu bisa meningkatkan terjadinya reaksi inflamasi, dan reaksi inflamasi itu bisa menimbulkan kemungkinan terjadinya kanker prostat gitu. Ya dok. Terus ini dok, kalau kan banyak ya sekarang kan pekerja kantor itu kan banyak yang duduk lama gitu, terus kurang minum gitu, itu juga bisa menyebabkan kanker prostat dok? Kalau itu tidak disebutkan secara spesifik untuk penelitiannya ya Mbak ya, kalau hubungannya dengan sedentary life. Jadi pekerja kantor itu kalau di kita sebut sebagai sedentary life, itu lebih mengarah kalau kekurangan minum, kekurangan aktivitas gerak, itu lebih mengarah ke gangguan batu. Oh gitu. Batu saluran kemih. Tapi kalau prostat, kanker prostat secara spesifik tidak. Oh, tidak ya, tidak berkorelasi secara langsung gitu. Oke dok. Oke. Terus dokter, kalau kan ada tuh ya dok, laki-laki yang sering anyang-anyangan gitu, bisa juga ya dok ya, jadi kanker prostat gitu? Ini harus saya kembalikan lagi ya dengan gejala kanker prostat itu ya. Okay. Jadi anyang-anyangan itu merupakan salah satu gangguan saluran berkemih. Nah, yang saya sebutkan tadi di awal kan lower urinary tract symptom itu salah satunya adalah anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan ini penyebabnya ada banyak. Ada banyak itu bisa jadi dia batu, bisa jadi dia PPH, bisa jadi dia infeksi saluran kencing, bisa jadi dia juga CA prostat. Jadi ini anyang-anyangan bukan mengarah ke CA prostat, tapi CA prostat ada kemungkinan dia keluarnya adalah anyang-anyangan gitu. Oh, Oke, berarti masih gejala umum. Gejala umum itu gitu masih ya, iya, gejala umum. Oke dok. Selanjutnya ya dok ya, pada usia lanjut itu kan ada keluhan sering mengompol dok. Itu tandanya kanker prostat juga enggak sih dok? Kalau mengompol itu enggak, secara spesifik langsung itu enggak. Malah kalau kanker prostat itu karena dia membesar, terus habis itu menyumbat saluran kencingnya, malah nggak bisa kencing, bukan malah ngompol gitu. Malah nggak bisa keluar urinnya gitu? Iya, malah nggak bisa keluar urinnya. Oke dok. Tapi gini Mbak, ada kemungkinan pada kanker prostat itu dia ngeluh ngompol itu setelah operasi, bisa jadi. Jadi ketika kita operasi, kan kalau nyumbet itu pasti kita lakukan reseksi dari prostat itu atau TUR. Harapannya nanti bisa kencing sendiri tanpa dipasang kateter gitu loh. Nah, ketika kita teropong, itu kankernya itu sudah infiltrasi atau sudah menyebar ke sphincter atau ke klep, istilahnya kalau orang awam bilang ya. Jadi proses kencing itu sangat rumit. Dari pengisian dari urin di kandung kencing itu kan ditahan supaya tidak keluar, kan ada klepnya. Nah, klepnya itu ada yang bisa kita kendalikan oleh kita sendiri atau ada yang dikendalikan langsung oleh tubuh. Nah, di laki-laki itu klepnya ada dua itu. Nah, ketika terjadi kanker prostat, dia itu menyebar, merusak klep itu. Nah, setelah kita kerok, kita tur istilahnya, transurethral resection of prostate. Nah, mungkin jaringan yang sudah rusak itu, sphincternya atau klepnya itu, sudah tidak berfungsi, sehingga
lubang anunya itu, apa salurannya itu. Jadi buka Tapi, aja gitu buka ya? aja, tapi dia tidak bisa. Mungkin itu bisa jadi timbul ngompol setelah tindakan, tapi kalau sebelum tindakan jarang terjadi ngompol. Malah setelah tindakan itu ya, Dok ya? Ada kemungkinan seperti itu. Oke, Dok. Tadi kan sudah Dokter Ramdan jelaskan ya banyak gejalanya tadi ya. Cuman untuk pasien yang saya harus segera ke dokter kalau gejalanya seperti apa gitu, Dok? Khasnya gitu maksudnya. Yang pertama, kalau sudah terjadi gangguan berkemih, terutama kalau sudah nggak bisa kencing. Terus yang kedua, kalau ada keluhan buang air kecil, keluar darah. Jadi bibisnya berdarah gitu ya? Biasanya berdarah. Terus yang berikutnya ketika hubungan, ada spermanya berdarah gitu. Terus ada gangguan buang air besar, mungkin bisa jadi karena prostatnya besar, dia mendesak ke daerah duburnya. Bisa jadi kayak gitu. Konstipasi berarti ya, Dok? Konstipasi bisa jadi kayak gitu. Itu segera dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis urologi untuk kita evaluasi. Gitu. Ya, Dok. Terus untuk pemeriksaannya, Dok, yang diperlukan untuk menegakkan, oh dia ini ternyata kanker prostat, itu pemeriksaan apa aja, Dok? Oke, yang pertama kalau kita mau menandakan suatu diagnosa, pasti kita melakukan wawancara atau anamnesa yang kita bilang itu. Nah, dari anamnesa itu kita merangkum apakah ini gejala prostat. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang paling sederhana dan nilai diagnostiknya cukup tinggi yaitu pemeriksaan colok dubur atau digital rectal examination. Nah, di situ kalau semua ada kelainan, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium untuk spesifik kanker prostat, yaitu kita lakukan pemeriksaan PSA. PSA itu prostat specific antigen. Nah, bisa jadi nanti kita lakukan pemeriksaan radiologis yang paling simple dan tidak invasif. Kita bisa melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. gitu ya, Dok ya? USG abdomen boleh, USG urologi boleh, transrektal ultrason juga boleh. Itu tergantung dokternya yang minta ya, Dok? Iya, itu langkah awal. Nah, dari situ nanti kita simpulkan ini mengarah CA prostat atau bukan. Kalau mengarah ke CA prostat, kita harus membuktikan dengan diagnosa pasti yaitu patologi anatomi. Jadi prostatnya harus jaringannya harus diambil, baik itu dengan cara biopsi maupun operasi, reseksi. Nah, itu nanti diperiksakan ke PA, hasilnya jadi, ini keganasan. Gitu, Mbak. Oke, Dok. Terus, Dok, ini kan mungkin sahabat Kanjo bertanya-tanya ya, banyak sekali pemeriksaannya gitu ya, Dok ya. Itu ditanggung BPJS nggak sih, Dok? Soalnya kan nanti takutnya, wah ini mahal, jadi saya nggak jadi periksa gitu ya. Ya. Jadi untuk pemeriksaan yang saya sebutkan tadi itu untuk sampai saat ini ditanggung sama BPJS. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ditanggung sama BPJS. Ya mungkin ada beberapa yang di sini masih belum ada, di RSUD Kanjuruhan masih belum ada, tapi kita bisa kerjasama dengan Rumah Sakit Saiful Anwar tanpa harus pasiennya ke sana. Oh gitu, berarti kayak sistem rujukan ya? Sistem rujukan parsial istilahnya ya. Bisa. Intinya kan pasien tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu ya, Dok ya? Iya, iya. Nah, ini yang info bagus ini, Dok. Oh, siap. Terus, Dokter, usia berapa sih, Dok, seharusnya para laki-laki ini memeriksakan dini, istilahnya kayak deteksi dini gitu, Dok? Sesuai dengan angka insiden terjadinya penyakit ini, kalau kami menyarankan usia mulai di atas 50 tahun sudah melakukan pemeriksaan deteksi dini. Apa itu? Yang paling simpel pemeriksaan PSA. Dok. PSA prostat specific antigen itu diambil darahnya, Pak. Jadi kayak laboratorium gitu ya? Iya, laboratorium. Deteksi dini ya. Deteksi dini. Lebih mengarah ke arah screening. Ya kan, screening. Jadi kalau diperiksa dengan colok dubur itu ya nggak ditemukan apa-apa gitu loh. Berarti normal ya? Normal. Nggak ada. Ya, kita pemeriksaan PSA. Lah, kalau ada riwayat keluarga, terutama bapak atau ibu kandung ya, yang ada riwayat kanker. Untuk kanker semua ya, Dok ya, maksudnya? Iya, untuk kanker semua. Dok. Tapi kalau lebih spesifik ada bapak atau kakek yang terkena kanker prostat,
itu kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih dini. Usia 45 sudah dilakukan screening pemeriksaan dengan PSA itu Deteksi tadi. dini tadi itu ya, Dok. Oke, Dok. Terus Dok, kalau misalnya ya waktu deteksi dini itu ternyata semua normal nih Dok, itu perlu diulang nggak sih Dok? Nah, ya pertanyaan bagus sehingga saya ingat ya. Jadi PSA itu merupakan tumor marker dari kanker prostat memang, tapi dia itu organ spesifik, bukan kanker spesifik. Jadi maksudnya gini, ketika terjadi sesuatu di prostat, dia itu akan naik. Gitu. Jadi nilainya naik. Nilainya akan naik. Okay, nilai normal dari PSA itu di bawah 4. Nah, ketika terjadi kanker prostat, di situ kan terjadi proliferasi sel-sel prostat. Sehingga dia itu naiknya akan cukup signifikan. Langsung tinggi. Langsung ya, tinggi. Okay. Di atas 4. Nah, itu kita wajib curiga. Tetapi kita harus hati-hati, kita harus tanyakan ke pasien. Karena PSA itu kan organ spesifik. Jadi dia pada saat manipulasi prostat, itu akan juga menimbulkan kenaikan PSA. Makanya syaratnya pemeriksaan PSA itu ada beberapa. Salah satunya, tidak boleh dicolok dubur. Maksudnya gini, sekarang periksa saya colok dubur, terus besoknya cek PSA, nggak boleh. Jadi ada jeda, ada jeda. Jadi pada saat manipulasi prostat kayak colok dubur, terus ada retensi urin atau nggak bisa kencing terus pasang kateter, terus habis itu ada infeksi, itu bisa meningkatkan PSA itu. Nah, caranya gimana? Ya jenengan ke spesialis urologi, nanti akan kami jelaskan untuk pemeriksaan yang bagus itu timingnya seperti apa. Ya. Berarti setiap pemeriksaan harus ada timingnya sendiri gitu ya, Dok? Iya, biar nggak salah. Dok. Nah, nanti ketika hasilnya itu katakanlah tinggi ya, kita nggak boleh percaya dulu 100%, jadi kita harus bisa kita ulang. Gitu. Langsung gitu Dok diulangnya? Enggak, kita tunggu dulu. Minimal itu 5 hari setelah pemeriksaan colok dubur katakanlah. 5 hari setelah itu atau seminggu setelah itu. Bahkan kalau seumpama enggak ada keluhan atau enggak ada gejala, kita periksa 1 atau 2 bulan setelah itu. Oh, jedanya masih panjang gitu ya Dok ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Dok ya? Yang penting kita harus pastikan tidak ada infeksi, tidak ada manipulasi di prostat. Nah, itu. Oke Dok. Iya. Kalau misalnya nih ya Dok ya, pemeriksaan tadi kan sudah ditanggung BPJS ya Dok. Terus sama dokter urologinya itu, misal pasien A itu sudah cukup dengan pemeriksaan colok dubur sama PSA. Cuman karena orangnya kaya nih, dia itu pengen, oh saya ingin lebih tahu lagi gitu ya. Dia ingin minta misalnya kayak MRI, USG gitu, boleh nggak sih Dok? Boleh-boleh aja. Tetapi gini, pemeriksaan-pemeriksaan itu semua, itu kami sarankan atas indikasi yang sesuai gitu loh. Biar apa? Ya tidak membazir gitu loh. Kalau katakanlah sudah pemeriksaan USG, PSA normal, ya ngapain dilakukan pemeriksaan CT atau MRI gitu. Kecuali kalau pada saat dilakukan pemeriksaan PSA itu ada kecenderungan tidak normal atau meningkat, sudah kita singkirkan tadi itu nggak ada infeksi, nggak ada yang lain, malah yang lebih kita sarankan adalah biopsi prostat. Oh, biopsi prostat. Oh, jadi biopsi prostat itu prosedurnya seperti apa sih Dok? Biopsi prostat itu prosedurnya sedikit ribet, nggak seperti pemeriksaan USG maupun PSA itu. Jadi pemeriksaan biopsi itu kita melakukannya ada dengan 2 cara. Yang pertama melalui dubur. Melalui dubur itu transrektal. Kalau melalui perineum, kita tusuk perineumnya itu transperineal. Nah, itu harus ada persiapan khusus, Mbak. Yang pertama nanti pasien pasti akan dibius. Jadi kayak operasi itu ya Dok ya? Lokal lah itu. Oh, lokal. Iya, lokal. Tetap di kamar operasi itu Dok? Kalau di sini kita kerjakan di kamar operasi. Sebenarnya di poli gitu bisa nggak? Kalau alatnya mendukung bisa. Kita kan butuh USG, wajib itu USG. Terus yang kedua kita butuh meja atau paling tidak yang bisa untuk posisi mengkangkang gitu loh, ya litotomi istilahnya kita itu. Jadi untuk memudahkan supaya kita melakukan biopsi itu mengambil di tempat yang benar. Jadi biopsi prostat itu idealnya multipuncture. Jadi nggak hanya diambil satu, tapi
di beberapa tempat, di lobus kanan, lobus kiri. Berarti semua ditusuk gitu ya dok ya? Ya, jadi gini Kak, prostat itu kan ada bagian-bagian. Nah, pertama kali timbul kanker prostat itu sebagian besar di zona perifer, yaitu ada di zona di tepinya prostat itu. Oke, dok. Nah, itu harus kena ketika biopsi. Jadi biopsinya itu ada yang 12 puncture, ada yang multi. Semakin banyak, semakin kemungkinan terdeteksi semakin tinggi. Oh, oke. Itu. Terus biopsi sendiri itu sekarang ada mulai canggih ya, bisa pakai robot dengan guiding MRI. Itu malah lebih fokus lagi. Sehingga kemungkinan untuk kita menusuk atau mengambil jaringan yang ada kankernya itu lebih akurat. Gitu ya, dok? Iya. Oke, dok. Berarti kalau misalnya kanker prostat, dokter itu sudah mencurigai, oh ini kemungkinan ada keganasan gitu ya dok. Berarti nanti otomatis akan dilakukan biopsi gitu ya? Iya, kami sarankan untuk biopsi. Jadi kalau seumpama pasien itu deteksi dini, biasanya kalau deteksi dini atau early screening itu keluhan tidak terlalu ada ya. Jadi pada saat katakanlah biasanya kalau di perusahaan itu melakukan general check up gitu ya, diketahui, S-nya kok tinggi, terus di USG mengarah ada kecurigaan ke kanker prostat, padahal tidak ada keluhan, bisa jadi kayak gitu. Hanya tinggi, kita sarankan untuk biopsi. Gitu. Selanjutnya nih dok ya, kalau sudah dilakukan biopsi berarti nanti akan muncul stadiumnya gitu ya dok ya? Stadium prostatnya gitu muncul ya? Iya, ketika biopsi itu kan dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Nah, ada 10 core biopsi, ada 12 core biopsi, ada multi. Jadi ada lebih dari 12 bisa. Nah, di situ nanti spesialis patologi anatomi, ahli patologi itu akan mencantumkan atau menyebutkan di titik-titik mana yang ada kanker prostatnya. Nah, di situ nanti akan ketemu Gleason score, bisa jadi kayak gitu. Nah, di situ akan kita lihat evaluasi lebih lanjut, ini stadiumnya berapa. Nah, stadium kanker prostat itu ada stadium 1, ada stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, stadium 1, 2, 1 itu biasanya itu 1, 2 itu bisa kita deteksi dari pemeriksaan colok dubur. Ada nodul, ada apa itu bisa. Sudah teraba itu ya dok ya? Sudah teraba, mulai teraba. Kalau 1 masih belum biasanya. Berarti masih halus gitu ya? Masih halus. Oke, dok. Kalau 3, 4 itu sudah sangat kelihatan. Sudah sangat terasa yang keras gitu ya, dok ya? Iya. Makanya itu pun berbeda penanganannya antara stadium 1, 2, 3 dan variasi dari penanganan kanker prostat itu sangat banyak, Mbak. Oke, dok. Sekarang untuk terapinya sendiri ya, dok, itu apa saja, dok? Oke, kalau kita ngomong terapi, itu kita harus memastikan diagnosanya dulu. Dengan diagnosa kanker prostat itu nggak hanya kanker prostat gitu aja. Tapi kanker prostat, stadium 1, stadium 2A, 2B, 2C, ini ada metastase apa enggak, ada penyebaran di organ lain apa enggak. Nah, di situ nanti kita akan nilai penanganannya itu tergantung dari selain stadium itu tergantung juga dari ini angka harapan hidup pasien. Kanker prostat itu angka harapannya dibagi 2, di atas 10 tahun atau di bawah 10 tahun gitu. Nah, tidak lepas dari stadiumnya tadi ya. Itu penanganannya itu mulai dari surveillance aktif, mulai dari watchful waiting atau kita observasi saja. Bisa jadi dengan hormonal terapi, ada yang disuntik, terus ada yang diambil telurnya, telur kanan kiri itu diambil bisa. Itu namanya hormonal terapi di ADT. Terus bisa jadi di radikal prostatektomi. Jadi radikal prostatektomi itu dia angkat kankernya, prostatnya itu. Berarti pasien sudah nggak punya prostat kalau gitu, dok? Iya, nggak punya prostat. Oke. Tapi yang perlu ditegaskan lagi, penanganan atau terapinya kanker prostat ini, resiko yang paling harus diterangkan ke pasien adalah burungnya tidak bisa berdiri lagi. Seumur hidup itu, dok? Iya. Baik itu penanganan
dengan apa istilahnya radikal prostatektomi Oke. maupun dengan hormonal terapi. Karena prinsipnya gini, Pak, kanker prostat itu timbulnya kan dia hormonal. Nah, kita mencegah pertumbuhan atau progresivitas dari kanker itu dengan cara memblok hormon itu. Makanya yang paling sering dilakukan adalah pemberian hormon RH agonis itu disuntik setiap 3 bulan. Iya. Seumur hidup atau jangka panjang. Iya. Atau diambil telurnya kanan kiri. Telur itu kan dia sumber untuk memproduksi testosteron. Kita Oke, Dok. angkat itu. Ya, Jadi- itu yang harus kita jelaskan ke pasien. Harus persiapan suami istri juga ya, Dok ya, kalau Iya. misalnya ini sudah berumah tangga gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, Dok. Jadi memang kanker itu harus holistik penanganannya. Dan itu sekali lagi harus kita jelaskan ke pasien. Nanti pasiennya akan memilih yang mana. Terapi yang sangat pas buat dia gitu. Iya, kita arahkan. Nanti pilihannya BCD gitu. Sekarang harus seperti itu. Kalau nggak gitu nanti pasiennya kurang edukasi atau apa, menuntut. Bisa jadi kayak gitu. Iya, serba salah ya, Dok ya. Iya, gitu. Jadi Iya, Dok. kita harus kasih penjelasan yang benar-benar jelas gitu. Iya. Oke. Ya, oke. Mungkin itu yang terakhir, Dokter, dari kami tim PKRS RSUD Kanjuruhan. Demikian bincang-bincang sehat kita pada pagi hari ini. Dr. Ramdan mungkin memberikan closing statement nih tentang kanker prostat. Monggo, Dokter. Oke, Sobat Kanjo, untuk kanker prostat atau penyakit yang di bidang urologi yang lainnya, saya pesan jangan takut untuk periksa. Karena semakin cepat Bapak Ibu sekalian periksa, semakin cepat diketahui, akan semakin mudah kami untuk menangani. Begitu juga sebaliknya, semakin jenengan atau Bapak Ibu tunda, nanti datang ke kami sudah stadiumnya lanjut, itu akan semakin sulit kami akan melakukan terapi. Jadi, semua jenis kanker, deteksi dini adalah hal yang paling bagus dilakukan. Saya rasa itu dari saya. Oke. Terima kasih, Mbak. Dokter, Sama-sama. ilmunya sangat membantu kami sekali ya, Dokter. Ya, Sobat Kanjo, dimanapun Sobat berada, mari kita lebih aware lagi tentang kanker prostat. Kemudian apabila Sobat Kanjo memiliki faktor resiko dan gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ramdan, ayo segera, jangan tunda lagi deteksi dini, dan mari kita mulai gaya hidup sehat mulai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, Dokter. ya. Sobat Kanjuruhan sehat, Indonesia emas. Sabat Kanjo.